Oke, sekarang kita fokus di bab 5 ini untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan dan persediaan dan pembelian jasa. Baiklah, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi transaksi penjualan. Persediaan entitas induk dan anak adalah contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksi itu pasti muncul adanya keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang muncul tersebut ada yang dikatakan belum terrealisasi, ada yang sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan sih keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagangan yang dijual dari PT induk atau entitas induk kepada PT anak atau entitas anak. Itu dalam periode yang sama. Itu sudah terjual semua oleh PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Maka itu dikatakan keuntungan sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Tapi kalau seandainya PT induk menjual pada PT anak tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan oleh PT anak kepada PT induk itu belum terjual, maka keuntungan atau kerugian dari PT induk dan anak belum terrealisasi. Kalau dia dikatakan belum terrealisasi, maka harus pencatatan yang dilakukan di perusahaan induk untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli, persediaan antar entitas, induk dan anak tergantung pada posisi persediaan. Pada akhir periode ketika seluruh persediaan yang diperoleh dan diperoleh dari induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi, maka ini akan terjadi menjadi 3 skenario. Skenario yang pertama, persediaan yang dibeli oleh PT Samudra terjual semua pada periode sekarang dengan harga jual sebesar 16 juta. Untuk skenario kedua, seluruh persediaan dari PT Palapa belum terjual sampai dengan akhir periode. Untuk yang ketiga, skenario ketiga adalah sebagian dari persediaan yang diperoleh dari PT Samudra dan PT Palapa baru sebagian terjual sebesar 75% sebesar 12 juta. Untuk skenario yang pertama, yang seluruh persediaan terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan ketika PT anak memperoleh barang dagangan tersebut, maka gambarannya PTP atau PT induk dan PTS kemudian dimulai dari PTP menjual PT induk dengan harga jual sebesar 10 juta. Sebelumnya, PTP atau perusahaan induk memperoleh barang dagangan tersebut sebesar 16 juta dari perusahaan non-afiliasi. Yang di luar dari kota itu merupakan perusahaan non-afiliasi. Kemudian PTP menjual barang dagangannya tadi dengan harga 10 juta. Maka PTP 10 juta itu adalah penjualan di mana HPP-nya 6 juta bagi PTS. Yang 10 juta itu adalah harga perolehan. Kemudian ternyata penjualan ini dilakukan pada periode yang sama dengan periode perolehannya. Maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan untuk menghapus HPP. HPP yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari perusahaan non-afiliasi. Penjualan yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah penjualan dari PT anak ketika menjual kepada PT non-afiliasi. Contoh, PT Palapa memiliki 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2019, terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Palapa sebagai perusahaan induk kepada PT Samudra sebagai perusahaan anak sebesar 10 juta. HPP-nya 6 juta. 6 juta ini berarti adalah harga perolehan ketika PT Palapa membeli barang dagangan tersebut dari perusahaan non-afiliasi. Maka ketika dia menjual barang dagangan tersebut kepada PT Samudra dengan penjualan 10 juta,
maka HPP-nya 6 juta, yaitu sebesar harga perolehan ketika PT Palapa membeli dari perusahaan non-afiliasi. Bagaimana pencatatan dan penjurnalan yang harus dibuat oleh PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, yaitu PTS atau PT Samudra menjual barang dagangan yang dibeli dari PTP atau PT Palapa itu seharga 16 juta, maka di pembukaan PT Samudra penjualannya adalah 16 juta, sedangkan HPP 10 juta. Karena PT Samudra memperoleh barang dagang tersebut dari PT Palapa dengan harga perolehan sebesar 10 juta, maka ada keuntungan terkait entitas induk atau PT Palapa melaporkan adanya keuntungan sebesar 4 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan diperoleh PT Samudra atau PTS dari PT Palapa itu sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi dalam periode yang sama. Oleh karena itu, tidak ada terjual penangguhan. Untuk selanjutnya, skenario kedua, kalau seluruh persediaan sampai akhir periode belum terjual juga, maka bedanya dengan gambaran tadi, di sini tidak ada tanda panah keluar sebesar 16 juta karena persediaan yang dibeli PT Samudra dari PT Palapa itu sampai akhir periode belum terjual. Maka dia masih menjadi persediaan. Adanya keuntungan yang diperoleh sebesar 4 juta kemudian terrealisasi. Kenapa? Karena persediaan tadi belum terjual oleh PT Samudra kepada perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan sebesar 4 juta belum terrealisasi. Oleh karena itu, transaksi merupakan transaksi hulu. Maka PT Palapa mencatat penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi secara periodik. Kalau transaksi hulu jadi tidak bergantung pada besarnya kepemilikannya, tapi kalau transaksi hilir, anaknya menjual dari perusahaan induk, maka penangguhan keuntungan dipengaruhi dari presentasi kepemilikannya. Saya tegaskan di sini, kalau untuk penangguhan keuntungan untuk transaksi hulu, maka penangguhan keuntungan tersebut secara penuh. Tapi kalau hilir hanya yang menjual PT induk, maka penangguhan keuntungan yang dipengaruhi oleh presentasi kepemilikan. Untuk skenario ketiga, maka PT anak tidak mencatat penangguhan 100% karena induk hanya memiliki saham di PT anak hanya sebesar 75%. Maka yang boleh ditangguhkan itu hanya 75%, sedangkan 25% lagi kepentingan non-afiliasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.